Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Assalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah para bapak jamaah sekalian, di malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian rutin mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an. Mudah-mudahan ini menjadi rangkaian bagian dari mengisi setiap waktu yang kita jalani yang masih Allah berikan kepada kita, sehingga kita terus terbimbing dengan ayat-ayat Al-Quran ini, dengan firman-firman Allah ini, sehingga pada saat waktunya Allah memanggil kita semua, ketika kita ditanya oleh malaikat, kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Wa ma dinuka, apa agamamu? Dinil Islam, agamaku adalah Islam. Wa man hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum. Dan siapakah lelaki ini yang diutus kepada kalian? Kita bisa menjawab Muhammad, Rasulullah. Dia adalah Muhammad Rasulullah. Wa ma ilmuka, dari mana kamu tahu? Ilmunya dari mana? Maka kata Rasulullah, jawaban orang yang beriman, orang yang diberi keteguhan oleh Allah untuk bisa menjawab, dia akan menjawab, qara'tu kitab Allah summa fa'amantu bihi wa saddaqtu. Qara'tu kitab, karena aku membaca kitab Allah. Membaca itu bukan hanya dibaca ayatnya, tapi sambil dipelajari, dikaji sehingga kita faham. Nah inilah mudah-mudahan yang akan menjadi bekal bagi kita untuk bisa menjawab pertanyaan di alam kubur itu. Karena jawabannya bukan jawaban hafalan. Kalau hafalan bisa tapi itu sangat dipengaruhi oleh apa yang sudah kita persiapkan di muka bumi ini. Maka untuk itulah kita tidak pernah bosan untuk terus menambah ilmu, untuk menambah pemahaman kita terhadap ayat-ayat Al-Quran. Terus konsisten seperti itu. Sekarang kita masuk ke ayat yang ke-47 dari surat Al-Baqarah, masih dalam rangkaian kisah Bani Israil. Jadi Al-Baqarah ini di awal menjelaskan 3 golongan manusia, lalu menyuruh kepada manusia secara umum, lalu menceritakan asal usul mereka, kisah Nabi Adam, lalu bercerita tentang Bani Israil. Kenapa Bani Israil ini diceritakan secara khusus? Karena mereka diberikan kelebihan oleh Allah, sebagaimana disebutkan di ayat ini. Diutus para nabi di antara mereka itu, tapi mereka tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan itu. Makanya di ayat-ayat sebelumnya yang sudah kita bahas itu, mereka diingatkan akan nikmat-nikmat yang Allah berikan secara global dulu, nanti akan disebutkan lagi secara rinci.
Ya, nah di sini diulang lagi panggilannya, ya Bani Israel. Ya, panggilan ini merupakan panggilan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Israel itu kan adalah Nabi Yakub, gelar yang bagus gitu. Cuman sekarang kan menjadi buruk citranya ketika dijadikan negara Israel. Kalau dengar kata Israel itu ya kebayangnya adalah orang-orang yang bengis, orang-orang yang tidak punya peri kemanusiaan, yang membantai, yang menzalimi orang-orang Muslim di Palestina. Gitu kan kebayangnya ketika disebut Israel, padahal Israel itu sesungguhnya adalah gelar Nabi Yakub dulunya itu. Ya, jadi ketika kita menyebut Israel pun ya ada dua istilah. Kalau kita maksudkan adalah Nabi Yakub ya berarti kita harus memuliakannya karena itu nabi. Tapi kalau kita sebut Israel itu maksudnya negara yang sekarang berdiri, ya kan, yang melakukan penjajahan terhadap bangsa Palestina, ya tentu kita bisa mengutuk mereka. Ya, jadi tergantung maksudnya gitu ya. Kalau di Quran di sini maksudnya adalah Nabi Yakub. Kenapa dipanggil dengan ya Bani Israel? Karena untuk diingatkan terhadap ayah mereka, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Karena Israel itu sendiri kan maknanya adalah hamba Allah yang taat, hamba Allah yang soleh. Jadi seakan-akan Allah berkata, wahai keturunan hamba Allah yang soleh gitu, ikuti ayah kalian yang soleh itu. Ya, jadi dipanggil lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lalu diingatkan di sini tentang nikmat. Redaksinya hampir sama di awalnya ya. Ya, udhkuru nikmat ya, ingatlah nikmatku allati an'amtu alaikum yang telah aku berikan kepada kalian. Ya, wa anni faddaltukum 'alal alamin, dan sesungguhnya aku melebihkan kalian di atas seluruh alam. Jadi diistimewakan gitu ya oleh Allah Subhanahu wa taala Bani Israil ini. Maksudnya di zaman mereka tentu ya. Jadi alam di sini maksudnya adalah di zaman mereka dulu oleh Allah dilebihkan. Jadi dilebihkannya tadi dengan diutus para nabi di kalangan mereka, selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk nanti ada nikmat-nikmat yang khusus ya yang diberikan. Wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Ya, takutlah kalian pada suatu hari yang tidak ada seorang pun, satu jiwa pun ya yang menolong atau membela. Ya, tajzi di sini dari kata jaza ya, yajzi. Ya, bisa juga artinya membalas, maksudnya menolong ya, membela. Ya, sedikit pun wala yuqbalu minha syafa'ah, dan tidak diterima darinya syafaat, wala yu'khadhu minha adlun, dan tidak pula diambil atau diterima darinya tebusan, walahum yunsurun, dan mereka tidak ditolong. Ya. Jadi ini merupakan peringatan dari Allah, mengingatkan tentang akan adanya hari akhirat, yang mana hari akhir itu ya tidak bisa ya ada yang menyelamatkan. Satu sama lain tidak bisa. Bahkan orang-orang yang dulunya saling mencintai di dunia ini, karena saling mencintainya bukan atas dasar iman, maka semuanya akan menjadi musuh. Al-akhillau yaumaidin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Orang-orang yang saling mencintai ketika di dunia, tapi mencintainya bukan atas dasar iman, atas dasar ketakwaan, maka akan menjadi musuh, saling menyalahkan. Gara-gara kamu saya jadi masuk neraka. Itu. Ya. Nah di sini maksudnya adalah kalau kalian tetap dalam kondisi kafir, tidak beriman, tidak ada lagi yang bisa menolong. Walaupun ayah kalian adalah nabi, misalnya orang tua kalian adalah nabi, kalau kalian tidak beriman tidak bisa menolong.
walaupun itu keluarga. Ya, tapi kalau orang-orang beriman, ya tentu berlaku adanya yang namanya syafaat. Ya, adanya syafaat itu berlaku. Bahkan Rasulullah SAW ya diberikan syafaat yang terbesar, ya syafaatul uzma. Syafaat yang terbesar yang tidak diberikan kepada yang lain. Ya, yaitu beliaulah yang memberikan pertolongan kepada seluruh umat manusia agar dimulainya hisab, perhitungan amal, karena orang-orang menunggu padang mahsyar ya begitu lama. Gitu. Orang-orang ada yang datang kan ke nabi-nabi ya yang lain, kepada nabi Adam. Kata Nabi Adam tidak bisa, nafsi masing-masing. Karena dia teringat dosanya dulu, tidak bisa aku memberi syafaat. Gitu ya. Karena aku melanggar ya larangan Allah makan buah-buahan ya dari pohon yang dilarang. Dan kepada Nabi Nuh juga, pada Nabi Ibrahim, pada Nabi Musa. Ya, sampai mereka datang kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad bisa memberikan syafaat, berdoa kepada Allah, bersujud lama. Ya, lalu kemudian disuruh bangkit oleh Allah dan dimulailah penghisaban. Nah, itu adalah syafaat yang terbesar. Ya, dengan hisab itu kemudian berjalan terus sampai nanti ditetapkan mana ahli surga, mana ahli neraka ya. Berikan syafaat agar orang yang ahli surga segera masuk ke surga, ahli neraka segera masuk ke neraka. Ya, dan juga ada syafaat yang umum bagi orang-orang yang beriman, yang bertakwa. Ya, dia bisa memberi syafaat ya kepada siapapun, kepada keluarganya, kepada teman-temannya yang dia kenal. Ya, selama keluarga yang diberi syafaat itu ya atau sahabat-sahabat atau siapapun dia punya iman, ya, ada iman. Karena orang-orang beriman pun kan tidak menutup kemungkinan melakukan dosa-dosa besar. Ya, bahkan dosanya lebih banyak daripada kebaikannya. Sehingga mau tidak mau dia harus disiksa dulu di neraka. Gitu kan? Untuk membalas dosa-dosanya itu. Kalau sudah selesai gitu ya siksaannya, maka dia bisa diangkat ke surga selama masih ada iman gitu. Jadi orang yang punya iman pun belum tentu bisa langsung masuk ke surga gitu. Nah, dengan syafaat itu bisa, yang tadinya dia harus disiksa dulu di neraka, maka diberi syafaat pertolongan, akhirnya dia tidak masuk neraka dulu, bisa langsung surga. Ya, termasuk keluarga itu juga akan Allah satukan. Walaupun tingkatan surganya kan beda-beda. Nah, ini bagian dari pertolongan juga. Begitu. Jadi misalnya ada di antara keluarga itu yang ketakwaannya tinggi. Nah, itu ya anggota keluarga lain bisa diajak. Itu sebagaimana disebutkan gitu ya di dalam Al-Qur'an. Ya alhaqnahum gitu ya, dzurriyyatahum. Aku akan kami akan satukan. Ya, disatukannya jadi naik gitu kepada anggota keluarga yang memang kedudukannya lebih tinggi, disatukan dengan mereka. Gitu. Makanya kalau kita merasa ya tidak soleh-soleh amat gitu ya, maka kita coba pada keluarga keturunan kita ada yang lebih soleh gitu dari kita. Mudah-mudahan mereka bisa membawa ke surga, ya, yang menyelamatkan kita. Termasuk tadi memberi syafaat. Kalau kita ternyata harus disiksa dulu gitu ya, maka dengan bantuan. Dan makanya ini harus menjadi kesungguhan kita ya di dalam mendidik keluarga keturunan kita agar mereka menjadi generasi yang soleh,
ya, sehingga bisa memberi pertolongan nanti di akhirat. Ya, lalu ayat berikutnya Allah kemudian mengingatkan tentang nikmat-nikmat ya secara rinci. Kemarin kita sebutkan ya, sebagaimana kita ambil dari tafsir, salah satu tafsir menyebutkan menarik kalau dihitung ini jumlahnya ada 10 ya. Jadi nikmat yang Allah sebutkan itu ada 10 nikmat yang diberikan kepada Bani Israel, lalu dibalas oleh mereka dengan perbuatan buruk sebanyak 10 keburukan. Ya, lalu juga oleh Allah dibalas ya dengan siksaan sebanyak 10 juga. Kalau kita hitung gitu ya. Yang pertama Allah mengingatkan wa idh najainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzab yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Ya, jadi Allah mengingatkan nikmat yang Allah berikan kepada mereka, dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kalian. Kami di sini untuk menunjukkan keagungan, Pak. Jadi dalam bahasa Arab itu untuk apa namanya, kalau kita manusia seorang gitu ya, ya kita mengatakan saya gitu, kalau seorang kan saya, kalau kami itu biasanya kan banyak ya, tapi kadang-kadang satu orang juga menyebut dengan kami, tujuannya untuk apa? Untuk lebih menghormati gitu, ada penghormatan yang lebih. Kadang-kadang di bahasa kita juga kan pakai kami gitu walaupun satu orang. Ya, nah Allah juga menyebutkan kami, maksudnya Allah sendiri. Karena yang beri nikmat itu Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah apa alasan tujuannya? Karena di ayat-ayat lain ya ada juga menyebutkan saya. Wa ma khalaqtul jinna, maksudnya tidaklah aku, itu kan aku, saya sendiri. Jadi ada tujuan lain. Jadi di sini tujuannya biasanya ketika menyebut kami yang menunjukkan keagungan, ya ini kaitannya dengan nikmat yang Allah berikan. Kalau dalam rangka memberikan nikmat kepada hambanya, biasanya Allah menyebut dengan kami. Kami gitu ya, menyelamatkan kalian. Ya, dari al itu bisa diartikan keluarga, bisa juga diartikan pengikut. Tapi di sini makna yang lebih cocoknya pengikut. Ya, kalau dalam sholawat kan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ali itu bisa artinya keluarga, bisa juga pengikut. Dan di dalam sholat bisa dua-duanya maknanya. Ya, di sini maksudnya adalah pengikut Firaun. Ya, karena di antara keluarga Firaun ada yang beriman. Siapa? Istrinya. Istrinya kan beriman gitu ya. Dan menyelamatkan dari apa? Yasumunakum su'al adzab, mereka menimpakan kepada kalian siksaan yang buruk, yang keji. Ya, apa siksaan yang buruk itu diterangkan ya. Berikutnya yudzabbihuna abnaakum, menyembelih anak laki-laki, wa yastahyuna nisaakum, ya, dan membiarkan hidup anak perempuan-perempuan kalian. Ya, itu kan ujian berat ya Firaun ketika bermimpi gitu ya, lalu ditanyakan kepada para penyihirnya. Ya, lalu kemudian diberitahukan akan lahir ya, seorang anak laki-laki yang akan menghancurkan kerajaan kamu. Sehingga diputuskanlah untuk disembelih semua anak laki-laki yang lain. Ya. Tetapi kemudian Allah menyelamatkan ya Nabi Musa alaihissalam. Ya, menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam, yang Nabi Musa ini justru akan menolong ya Bani Israel itu dari Firaun. Ya, menyelamatkan mereka dari siksaan, dari penganiayaan, kezaliman Firaun, Nabi Musa alaihissalam.
itu adalah suatu nikmat yang besar. Gitu ya. Wa fi dzalikum bala'un mir rabbikum azim, dan pada yang demikian itu terdapat ujian dari Tuhan kalian ya, yang sangat berat. Gitu ya. Jadi kenikmatan yang besar ketika Allah ya memberikan ya keselamatan dari pemimpin yang zalim. Ya, dari pemimpin yang zalim. Jadi pemimpin yang zalim itu balaun azim gitu ya. Itu ujian yang berat. Nah, ini pelajaran bagi kita, kenapa di dalam Al-Qur'an begitu banyak kisah-kisah Nabi Musa ya dengan Firaun. Karena kisah dalam Quran tidak hanya kisah. Ya, tidak hanya kisah dibiarkan jadi kisah semata. Tapi tujuannya adalah memberi petunjuk, pelajaran. Nah, di situ ada petunjuk bahwa kita ya orang Muslim dalam menghadapi kehidupan di akhir zaman ini akan menemui banyak pemimpin yang zalim. Gitu ya, menghadapi pemimpin yang zalim seperti halnya dulu Bani Israil menghadapi Firaun. Ya, dan dalam kondisi ya pemimpin yang zalim itu dibutuhkan Nabi Musa ya untuk menghadapi, yaitu orang yang berani. Makanya kata Rasulullah, sebaik-baik jihad adalah ya mengatakan hak kebenaran di hadapan pemimpin yang zalim. Itu bagaimana meluruskan pemimpin yang zalim itu. Nah, ini tentu ada fikihnya gitu, ada strateginya, harus dipahami bagaimana menghentikan pemimpin yang zalim. Ya, itu ya nikmat yang pertama ya yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan. Nanti kan luar biasa dari nikmat-nikmat yang Allah berikan itu, tapi mereka malah membalasnya dengan kekufuran. Ini harus menjadi pelajaran bagi kita, jangan sampai kufur nikmat. Ya, dan Allah juga dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW itu kenikmatan yang jauh lebih besar yang diberikan kepada kita. Jangan sampai seperti Bani Israil yang tidak bersyukur gitu. Kita sudah diberikan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul ya, teladan kita, sudah diturunkan kitab Al-Quran, sudah diberi kelebihan dibanding umat-umat yang lain, lalu kita tidak bersyukur. Ya, ini adalah sebetulnya kan petunjuknya ini kan manfaatnya bagi orang bertakwa. Orang Bani Israil yang kafir, yang tertutup hatinya, mereka nggak akan dapat manfaat dari Quran. Jadi tujuannya sebetulnya kembali kepada kita orang beriman gitu, untuk menjadikannya sebagai pelajaran. Ya, agar jangan seperti Bani Israil yang kufur nikmat. Ya, kita ini sudah diberi nikmat yang sangat besar dengan Islam ini, dengan diutusnya Nabi Muhammad. Syariat, Allah memberi syariat itu kan untuk kemaslahatan kita. Ya, kenapa justru orang Islam sendiri malah ya ragu-ragu gitu ya. Padahal yang namanya iman itu tidak boleh disertai dengan keraguan-raguan. Innalladzina amanu gitu ya, summa lam yartabu kan gitu. Kemudian mereka tidak ragu. Tidak boleh ada keraguan dalam keimanan. Kita harus yakin bahwa syariat itu adalah suatu yang benar adanya, yang memberi kemaslahatan kepada kita. Tidak boleh kita memilih-milih ya, tidak ada tawar-tawar lagi. Ya, hanya tentu memahami syariatnya itu juga harus benar, jangan sampai salah paham. Itulah diperlukan kita belajar. Ya, jangan sampai memahaminya dengan pemahaman yang keliru. Ya, memahami syariat ini. Nah, ini banyak disalahpahami gitu ya. Dicitrakan keras, dicitrakan tidak bertoleransi gitu ya kepada agama lain dan sebagainya.
Padahal sebagai orang Islam kita punya hak, ya. Seperti kata tadi saya mengikuti ada acara yaitu Ustaz Adian Nusaini, ya, beliau ketua Dewan Dakwah, ya, pusat Dewan Dakwah itu dulu didirikan oleh Allahyarham Muhammad Nasir. Ya, beliau tadi berbicara dalam tausiahnya. Jadi kenapa sekarang ke orang Islam itu seakan-akan tidak diberikan haknya gitu untuk menjalankan syariat Islam? Dan sebetulnya ya syariat Islamnya banyak yang sudah dilakukan gitu. Hanya yang belum dilakukan tuh hanya satu bidang, hanya dalam masalah pidana saja. Ya, dalam masalah pidana ya itu belum bisa dilakukan. Padahal itu juga hak orang Islam. Ya, kata Ustaz Adian itu kita dalam hal-hal lain kita boleh untuk memilih. Misalnya dalam masalah ekonomi, bank misalnya mau memilih bank syariah ataukah yang lain. Ya, dalam hal pendidikan apakah mau memilih pendidikan Islami ataukah yang lain, itu diberi pilihan-pilihan gitu dalam hal-hal yang lain. Kenapa dalam masalah pidana tidak diberi pilihan? Ya, mau pakai diterapkan hukum Islam ataukah hukum konvensional? Kenapa tidak ditawari begitu? Padahal itu kan hak orang Islam. Hak orang Islam. Gitu ya. Dan syariat Islam itu juga memudahkan, tidak menyulitkan. Orang mencuri potong tangan udah pulang lagi, udah bebas, nggak usah dikasih makan di penjara, gitu ya. Jadi memudahkan, tidak menyulitkan di dalam hukum Islam. Ya, jadi itu ya diantara sikap syukur kita atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai seperti Bani Israel, ya, yang kufur itu, bahkan nabi-nabi mereka ingkari, bahkan mereka bunuh, gitu ya. Ya, seperti itu. Barangkali sampai situ dulu untuk kajian pada malam hari ini. Kalau ada yang ditanyakan, ya silakan. Ya. Ada pertanyaan. Ini mungkin agak keluar dulu dari sini sedikit. Kalau orang yang bangkrut itu tapi masih ada iman, dia hanya dia masuk kategori orang bangkrut, apakah dia nantinya akan masuk surga juga? Orang yang Bangkrut, yang menurut hadis Rasulullah kan, iya. Bangkrut itu. Ya, kalau dia masih ada iman, insya Allah ada harapan gitu. Cuman kalau bangkrut itu kan jadi amal solehnya jadi ya bangkrut aja, hilang gitu pahalanya. Ya, kalau hilang pahalanya yang ada tinggal dosa. Berarti harus dihukum dulu. Tapi kalau dia masih ada iman gitu ya, masih meyakini syahadat, ya, la ilaha illallah, nah itu ada harapan dia kemudian dibebaskan dari siksa neraka. Itu kan orang bangkrut itu kan Rasulullah kan bertanya ya kepada para sahabat, atadruna mal muflis, ya, apakah kalian tahu siapa itu muflis, orang yang bangkrut? Sahabat menjawab sebagaimana pemahaman mereka biasa gitu ya. Orang bangkrut orang yang punya perdagangan lalu bangkrut gitu ya, perdagangannya failit. Ya, kata Rasulullah, orang yang bangkrut itu adalah orang yang nanti di akhirat membawa amal soleh, ya, dari sholatnya, saumnya gitu ya, sodakohnya. Tetapi di samping dia melakukan amal soleh, dia menzolimi orang lain dan menzolimi sesama muslim, yaitu dia menzolimi misalnya, baik itu dengan fisik atau dengan menghina, ya, merendahkan, ya, menyebarkan keburukan, aibnya. Maka dengan perbuatannya itu,
ya itu oleh Allah Subhanahu wa taala akan dipindah gitu pahala dia itu untuk membayar kezaliman dia ketika di dunia. Ya, karena kezalimannya banyak ya kepada saudaranya itu terus sering gitu ya, banyak sekali gitu ya, menghina, merendahkan, menzalimi orang lain sehingga pahala masalahnya ternyata tidak cukup gitu untuk membayar kezalimannya itu. Nah, kalau tidak cukup dari mana lagi dia membayar? Yaitu dengan dialihkan dosa orang yang dizalimi itu dipindah kepada kepada orang yang menzalimi. Jadi kalau ada ada orang yang menzalimi kita itu harus bersyukur. Kenapa? Karena kita dapat limpahan amal soleh dari dia. Gitu. Dan dosa kita jadi ke dia gitu. Jadi di sisi lain harus melihat itu ketika ada orang yang menzalimi kita gitu ya. Walaupun tentu kita berhak kita kalau dizalimi ya untuk membela hak kita. Ya. Boleh saja, tapi di sisi lain harus ada syukurnya juga. Yang lain barangkali. Tadi Ustaz, yang terkait dengan ayat yang dibahas tentang syafaat ini, itu kalau di sana kan disediakan surga bertingkat-tingkat. Nah, kemudian ada orang yang ya karena perbuatannya mungkin tidak bisa masuk surga karena lebih banyak dosanya. Nah, kemudian oleh saudaranya bisa diangkat, bisa diberi syafaat, katakanlah masuk ke dalam surga. Nah, dia posisinya di surga yang mana ini, yang paling rendah atau sesuai dengan surga orang yang memberi syafaat? Karena yang katanya tadi disatukan nantinya keluarga itu. Ya Allah bisa jadi disatukan. Ya bisa jadi. Jadi memberi syafaat itu tadi menyelamatkan yang tadinya dia itu harus ke neraka dulu gitu ya, jadi nggak jadi langsung ke surga. Ya, kalaupun nanti tidak bareng ya itu udah masuk surga juga udah syukur gitu ya. Tingkatan paling rendah juga. Gitu. Ya syukur-syukur bisa dibarengkan gitu Pak ya. Bisa dibarengkan. Karena pada intinya kita kan tidak bisa merinci itu karena Allah yang lebih tahu tentang penghisabannya seperti apa ya, dan Allah tidak akan menzalimi gitu ya sedikit pun. Balasan itu akan setimpal. Ya, jadi secara prinsipnya seperti itu. Saya ada kalau ada. Neraka apa yang akan taruh di dalamnya itu untuk siapa ya? Yang masuk neraka kalau di dalamnya itu untuk siapa? Bagi orang-orang kafir Pak, yang tidak ada iman, mereka kekal di neraka. Kan jelas di banyak ayat gitu ya. Innalladzina kafaru gitu ya. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Orang-orang kafir ya dan mendustakan ya, artinya tidak beriman. Kadzdzabu itu ingkar atau tidak beriman. Mereka itu adalah penghuni neraka, kekal di dalam. Kekal. Gitu ya. Dan setelah dikeluarkan nanti ada orang yang ada iman dalam hatinya, setelah itu tidak ada lagi orang yang keluar. Setelah habis semua gitu ya. Tidak ada yang keluar lagi dari neraka, ya tetap di neraka. Di surga, ya surga mau keluar kemana gitu. Udah nikmat di surga. Tidak ada lagi akhir. Setelah itu ya sudah abadi kehidupan. Gitu ya. Allah alam bisawab, ya mudah-mudahan Allah memberikan bimbingan kita ya sehingga terus istiqomah di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.